Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shaimun dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Wahbah Zuhaili di dalam tafsir yang ditulisnya yaitu Tafsir Al-Munir mengutip perkataan Ibnu Abbas ketika menjelaskan tentang atau ketika menafsirkan tentang surah Al-Fatihah. Ibnu Abbas mengatakan, wa asasul kutubi al-Quran, wa asasul Qur'ani suratul Fatihah, wa asasul Fatihati bismillahirrahmanirrahim. Pondasi atau inti atau kesimpulan dari kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-kutub. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada Zabur, dan ada Suhuf Ibrahim. Nah, asasu hadhil kutub Al-Quran. Jadi inti dari semua kitab suci, ajaran kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran. Nah, wa asasul Qur'ani Al-Fatihah, suratul Fatihah, dan inti, ya, asas itu inti, substansi atau kesimpulan dari Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah itu berbicara tentang akidah, lalu kemudian berbicara tentang syariat, dan juga berbicara tentang akhlak. Jadi ada 3 kesimpulan dari seluruh Al-Quran yang ada, yang bisa kita lihat di dalam surah Al-Fatihah. Wa asasul Fatihati bismillahirrahmanirrahim. Dan inti atau kesimpulan dari surah Al-Fatihah adalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini menarik sekali apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Dan inti dari surah Al-Fatihah itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu bisa kita lihat dari 2 kalimat utama atau dari 2 kata utama, yaitu Ar-Rahman dan Rahim, yang artinya adalah kasih sayang dan cinta. Nah, oleh karena itu semua kitab, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua ajaran yang diturunkan melalui Al-Quran, yang disampaikan melalui Al-Quran, itu intinya tidak kurang dan tidak lebih dari ajaran tentang apa? Tentang cinta dan kasih sayang, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga sifat Allah atau asmaullah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Oleh karena itu, shaimun dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa bulan ini, ya, bulan Ramadan ini, bulan puasa ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran itu mengandung pesan yang paling utama, yaitu pesan tentang cinta, pesan tentang kasih sayang, pesan tentang kedamaian, pesan tentang persaudaraan, pesan tentang silaturahmi. Makanya katakan oleh Nabi SAW, shaimun dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, afsyus salam wa wasilul arham wa at'imut ta'am wa salli bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata darassalam. Nah, jadi bersilaturahmilah, arham, bersilaturahmi, sambung kasih sayang. Nah, makanya bulan Ramadan ini adalah momentum yang tepat untuk mengamalkan hadis ini. Mendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
shaimun dan shaimat. Jadi silul arham, afsyus salam, tebarkan salam, wasilul arham. Nah, sambung kasih sayang antara kalian. Kalau kita bertanya, apakah di antara kita ada yang bersih dari perselisihan atau bersih dari konflik? Tentunya kita sebagai manusia biasa, sebagai manusia awam, tentunya tidak lepas dari intrik-intrik hawa nafsu. Di antaranya adalah perselisihan. Mungkin di antara saudara kita, teman kita sekantor, teman kerja kita, teman mengajar kita. Sering ada konflik atau terkadang ada perbedaan pandangan, perselisihan. Kita sambung kasih sayang ya pada bulan Ramadan ini. Kita silul arham. Nah, lalu kemudian wa at'imut ta'am. Nah, makanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa ya. Ini momentum bulan Ramadan ini adalah momentum yang sangat luar biasa untuk kita memberikan at-ta'imut ta'am itu. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyambung kasih sayang ya. Karena ajaran Al-Qur'an itu juga intinya atau kesimpulannya tentang kasih sayang ya, Ar-Rahman Ar-Rahim itu tadi. Wa at'imut ta'am wa shalli bil laili. Nah, itu tadi ada unsur sosial, at'imut ta'am unsur sosial. Nah, silul arham juga unsur sosial. Wa shalli bil laili wan nasu niyam. Dan dirikanlah salat pada malam hari. Nah, makanya kita ada namanya salat tarawih pada malam hari yang dilakukan setelah melakukan salat isya. Tujuan dari semua itu bagaimana kita menjadi makhluk, menjadi sosok, menjadi insan yang penuh dengan kasih sayang. Tidak saling membenci, tidak saling mendengki. Oleh karena itu, shaimum dan shaimat ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di bulan Ramadan ini kita menjadikan momentum untuk tarahum, untuk saling mengasihi, mengakhiri segala pertikaian, perbedaan pendapat, mengakhiri segala konflik, sehingga nantinya kita bisa keluar dari bulan Ramadan ini dengan sosok yang fitrah. Apa itu fitrah? Dengan sosok, dengan manusia yang bersih, dengan manusia yang suci ya. Dan kita kembali memulai lembaran hidup kita seakan-akan kita baru dilahirkan di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.